Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Gimana nih kabar kalian? Semoga pada sehat-sehat ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin topik yang seru tapi agak berat dikit nih, yaitu soal alat bukti dalam proses pidana. Tapi tenang, kita bakal ngobrol santai aja kok. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, aku Puja Ayuwardi yang akan menjadi host dalam memandu podcast kita kali ini. Udah ada empat teman aku di sini yang bakal bantu bahas. Yuk kenalan dulu. Oke, halo, nama aku Kansa Umul Mujahid. Aku bakal bantu jelasin nih soal alat bukti. Nggak ribet kok, santai aja. Hai semuanya, aku Askia Nadia Putri. Nanti aku bakal bahas gimana sih alat bukti ini dipakai di pengadilan. Stay tune ya. Hai, aku Nabila Oktabrina Hapsari, bakal kasih sudut pandang soal teori dan keadilan dari alat bukti. Seru banget pokoknya. Halo, aku Versi Dewi. Aku juga mau bahas kenapa sih alat bukti ini penting banget di pengadilan. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, seru banget ya. Udah lengkap nih tim kita. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama, apa sih alat bukti itu? Kansa, coba jelasin dong buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih. Jadi, alat bukti itu kayak bukti-bukti yang dipakai buat nentuin seseorang itu bersalah atau enggak. Ibaratnya nih, kayak kalau kita lagi main detektifan, alat bukti itu petunjuknya. Di hukum pidana Indonesia, alat bukti ini diatur di pasal 184 KUHAP. Ada 6 jenis nih alat bukti yang sah menurut undang-undang. Wow, 6 jenis. Spill dong satu-satu, aku penasaran nih. Siap, dengerin ya baik-baik. Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Yang kelima, keterangan terdakwa. Dan yang terakhir, pengakuan. Nah, aku jelasin yang pertama ya. Keterangan saksi itu kayak cerita dari orang yang lihat atau dengar langsung kejadian. Tapi harus orang yang benar-benar ngerti ya, bukan asal ngomong. Misalnya, saksi mata yang lihat kejadian kecelakaan. Lanjut ke keterangan ahli. Kalau yang ini orang yang pintar banget di bidang tertentu, misalnya ahli forensik atau dokter. Mereka kasih penjelasan yang bikin kasus lebih terang. Nah, kalau surat, gampangnya kayak dokumen penting gitu. Misalnya akta, surat perjanjian, atau hasil visum. Ini bisa jadi bukti tertulis yang kuat di pengadilan. Next, ada petunjuk. Nah, ini kayak barang bukti, misalnya jejak kaki, sidik jari, atau rekaman CCTV. Biasanya, petunjuk ini digabungin sama bukti lain biar makin solid. Terus ada keterangan terdakwa. Jadi orang yang dituduh itu boleh cerita versinya sendiri. Tapi ya harus logis dan gak ngarang ya. Terakhir, pengakuan. Kalau si terdakwa bilang, iya, saya ngaku salah, itu juga bisa jadi alat bukti. Tapi ingat, pengakuannya nggak boleh ada paksaan. Oke, jadi udah kebayang ya 6 alat bukti itu apa aja. Sekarang, kenapa sih alat bukti itu penting banget? Ada yang mau jelasin nggak? Boleh? Jelas penting banget ya teman-teman, karena semua keputusan pengadilan tuh dasarnya dari alat bukti ini. Hakim nggak bisa asal kasih keputusan cuma karena feeling atau tebakan aja. Harus ada bukti yang sah dan jelas. Bener banget. Kalau nggak ada alat bukti, gimana mau tahu kebenarannya? Bisa-bisa orang yang nggak salah malah dipenjara. Setuju. Selain itu, alat bukti juga harus diolah dengan hati-hati. Kalau enggak, bisa jadi salah tafsir dan malah bikin keputusan yang nggak adil. Wah, diskusi kita hari ini seru banget ya. Jadi kesimpulannya, alat bukti itu tuh penting banget buat nyari keadilan di pengadilan. Ada 6 jenis alat bukti yang sah, dan semuanya harus dipakai dengan baik, biar nggak ada yang salah tangkap atau salah vonis. Yap, bener banget. Semoga diskusi kita kali ini bikin kalian makin paham soal hukum pidana ya. Jangan lupa juga selalu ikutin proses hukum yang benar. Hukum itu ada buat bikin hidup kita lebih tertib, guys. Oke, segitu dulu podcast kita hari ini. Makasih buat kalian yang udah dengerin. Sampai bertemu di podcast berikutnya. See you, bye-bye.